Nah, oke sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan ganti kampas rem Brembo Big Logo ini, teman-teman. Oke, kita pasang. Nah, untuk pemasangannya juga di sini gampang banget, teman-teman ya. Kita tinggal pasang aja. Ya, pokoknya seperti penggantian kampas rem pada umumnya, teman-teman ya. Nah, ini juga udah habis banget, teman-teman ya. Soalnya ini saya udah dari pertama beli, teman-teman ya, belum pernah diganti kampas lagi gitu. Kurang lebih usianya 1 tahun lebih, teman-teman ya. Ini udah 1 tahun lebih belum pernah diganti kampas lagi sih. Baru sekarang, teman-teman ya, nih kalian bisa lihat tuh, ini udah tipis banget ya. Tuh, udah sampai ke ininya ya, ke kalipernya. Oke, sekarang kita cabut dulu, teman-teman, si kawatnya. Nah, untuk kampas rem yang two piston kayak gini juga ini sebenarnya udah banyak yang jual, teman-teman ya. Di bengkel-bengkel juga udah banyak, teman-teman. Jadi kalian udah nggak usah khawatir lagi gitu ya, bingung nyari kampas remnya. Kalau misalkan kalian pengen ganti kaliper juga. Dan untuk harga kampasnya sendiri juga murah, teman-teman ya. Ini saya beli kampasnya aja itu 15.000, teman-teman ya, sepasang kiri kanan. Oke, sekarang kita tinggal pasang lagi, teman-teman ya. Nah, dan ini udah selesai, teman-teman. Sekarang kita tinggal tes aja si kalipernya. Nah, ini udah cukup sih ya, teman-teman. Kalau menurut saya udah ngerem banget. Nah, oke semuanya, kali ini saya test ride teman-teman ya, penggantian kampas rem. Dan ini berhubung masih baru gitu ya, baru pasang kampasnya, jadi masih agak kurang pakem gitu. Jadi tiap penggantian kampas rem ya sebenarnya bukan karena kalipernya non ori gitu ya, karena ya mau kaliper apapun juga kalau misalkan kampas remnya baru ganti itu pasti agak kurang pakem, teman-teman ya. Nah, jadi untuk kali ini gitu ya, penilaian dari saya pribadi gitu, ini sebenarnya opini saya gitu ya. Kan ada juga tuh gitu orang yang berkomentar gitu ya, Brembo KW nggak usah sekeras, nah aja. Padahal mah tuh ya, kenapa kena orang-orang tuh. Oke, di sini saya bakalan bahas teman-teman ya dengan sedetail-detailnya aja. Karena ya sebenarnya gitu ya, masalah safety atau enggaknya itu sebenarnya tergantung juga, teman-teman ya. Bisa dikatakan safety, tapi bisa juga dikatakan enggak gitu. Kenapa? Karena ya harus disesuaikan juga sama spek motor gitu, teman-teman ya. Jadi ya kalau buat saya pribadi gitu ya, pengalaman saya selama 1 tahun, teman-teman ya, satu tahun lebih malah pakai Brembo non ori ini tuh ya normal-normal aja, teman-teman ya. Pengereman pun juga enak gitu ya, nggak ada
kendala slip ataupun apapun, ya seperti normal kayak kaliper ori Hondanya aja gitu. Karena ya kalau menurut saya gitu ya, untuk kelas 110 cc ke bawah gitu ya, untuk motor kayak Matic Beat, Scoopy gitu ya, Mio ya, pokoknya Matic 110 gitu ya, atau motor 110 cc itu masih masuk akal teman-teman ya, menurut saya gitu, digunakan kaliper yang non ori gitu ya. Soalnya kenapa? Karena ya disesuaikan juga gitu ya si pengeremannya itu gitu. Walaupun juga ini kan saya dipakai harian gitu ya teman-teman motornya gitu. Nah kecuali kalau misalkan kaliannya ya memang motornya 125 ke atas gitu ya, nah itu baru sih nggak logik gitu. Dari dari segi harga aja gitu ya, kalian nggak bisa bandingin gitu ya. Ini logikanya gini lah gitu, kalian pakai Jet X25R gitu kan, Brembo-nya KW anjir, nggak banget gitu kan ya. Kali ya kalau misalkan untuk Beat sih, kalau menurut saya pribadi gitu ya, pengalaman saya sih masih oke teman-teman ya, nggak ada kendala apapun gitu. Saya juga pernah gitu ya sekencang-kencangnya ngelimit pakai Beat ini, dan itu waktu saya rem tuh masih normal teman-teman, nggak ada permasalahan apapun di bagian pengereman. Dan sebenarnya gitu ya, tujuan dibuatkannya Brembo non ori kayak gini gitu ya, bukan karena kalau misalkan nggak safety gitu kan, ya ngapain juga dibikin gitu, pasti ada juga lah tujuannya gitu ya. Nah sebenarnya tujuannya itu untuk para kontestan gitu ya, buat orang yang suka motornya tuh di display doang gitu, dipajang-pajang doang, yang buat penggunaan kontes yang kayak gitu-gitu teman-teman. Karena ya kalau misalkan penggunaan kontes gitu ya, biasanya itu kan beberapa bulan itu udah ganti konsep lagi gitu kan. Ya sekarang gini aja nih, misalkan kita beli yang ori gitu ya, cuman buat kontes itu kan nggak akan dipakai perjalanan jauh gitu ya, dipakai juga paling ya keliling-keliling komplek lah gitu. Terus kalian mau pakai yang ori gitu, sedangkan yang ori kan harganya jutaan gitu ya kalau Brembo yang ori teh. Nah cuman kepake misalkan 2 bulan, abis itu ganti konsep, ganti kaliper, kan sayang banget gitu ya. Kalaupun kita jual lagi juga itu kan nanti harganya ya jatuh gitu. Sedangkan kalau misalkan kita beli second gitu ya, kalau misalkan kita beli second itu kan juga ya pasti adalah gitu ya lecet baret minimnya gitu. Sedangkan kan kalau kontes gitu dinilai dari kerapihannya gitu ya. Itu sih kalau menurut opini dari saya gitu ya. Jadi ya buat kalian yang misalkan bilang gitu ya, memang mengingatkan sih boleh gitu ya, menyarankan juga boleh gitu, jangan pakai Brembo yang replika atau KW gitu. Tapi ya kalian juga ngomennya tuh harus dengan mengingat kaya tuh jangan arogan gitu ya. Kadang saya suka kesel gitu, orang yang bilangnya teh naon sih cina kaliper teh KW itu. Padahal ya gimana, saya ya tuh yang beli juga saya gitu ya, kenapa kamu yang ribet gitu aja. Karena ya menurut saya pribadi juga tergantung kebutuhannya juga gitu ya, balik lagi ke kebutuhan masing-masing gitu sih, kebutuhannya untuk apa gitu ya. Terus kan disesuaikan juga sama spek motornya seperti yang saya bilang gitu. Nah kalau misalkan gini nih ya, kita pakai Beat nih, tapi kebutuhannya tuh bukan buat daily use gitu, buat race gitu, buat balap gitu ya. Dan itu juga nggak masuk akal banget gitu, ya nggak mungkin lah gitu. Ya kalau misalkan penggunaan harian sih gitu ya, kayak berangkat sekolah gitu, pulang pergi kerja gitu sih menurut saya tuh masih masuk akal banget teman-teman. Karena apa ya, karena misalkan kan penggunaan kayak gitu tuh jarang banget kebut-kebutan gitu ya. Kalau misalkan kebut-kebutan juga ya ngelihat dulu kondisinya gitu ya, pasti lihat dulu kondisi lah. Gak akan mungkin juga gitu kan kalian ngelimit lagi kondisi rame, kan nggak mungkin juga gitu, pasti dalam kondisi kosong gitu ya. Dan biasanya sih yang bikin kaget itu orang yang nyebrang gitu. Dan selama ini sih pengalaman saya pakai Brembo non ori ini selama 1 tahun nggak ada permasalahan teman-teman. Saya juga pernah tuh ngelimit sampai selimit-limitnya gitu ya, terus ada yang nyebrang, bukan kalipernya yang
gak ngerem gitu ya, justru malah bannya yang apa sih, selip gitu ya. Jadi si bannya tuh udah diem duluan gitu, udah ngerem duluan. Cuman berhubung treknya ini agak berpasir gitu ya, jadi agak ngegolosor gitu kalau bahasa Sundanya mah. Dan ya itu juga berarti kan bukan pengaruh dari kaliper gitu ya. Jadi masalah kaliper mah masih aman digunakan di Matic Honda 110 gitu. Itu sih menurut opini dari saya gitu ya. Ya tiap orang pasti punya penilaian yang berbeda-beda gitu ya. Ya itu mah balik lagi ke kalian sih ya, kebutuhannya buat apa gitu ya, spek motornya kayak gimana. Ya pokoknya yang masuk-masuk logika lah. Yang namanya barang KW nggak bisa dibandingin sama yang ori gitu. Sekarang Brembo KW gitu kan harganya paling mahal 150.000 lah taruh. Yang two piston gitu ya, yang kayak saya pakai gitu. Terus dibandingin sama yang ori harganya 1 juta ke atas gitu ya, paling murah teh 1,5, itu pun juga second, kan nggak masuk akal gitu anjir. 10 kali lipat kan, gelo anjir. Gua edan juga mah, makanya ya disesuaikan lagi gitu ya sama kebutuhannya gitu. Dan di sini juga, aduh saya nggak jauh-jauh ya, ini takut hujan juga gitu. Motor saya juga ini udah kayak yang cecar air aja lihat. Kotor banget. Soalnya lagi musim hujan kayak gini teh ya, aduh mau nyuci gitu kan. Itu teh ritual memanggil hujan gitu ya, nyuci motor teh. Soalnya tiap dicuci pasti aja hujan lagi. Jadi ya udah gitu, mendingan diemin aja sampai sampai cuacanya ya agak nggak terlalu hujan lah gitu ya. Sekarang udah 3 hari hujan terus gitu, makanya saya udah diemin aja gitu. Soalnya ini juga saya motor cuma satu-satunya gitu ya, jadi ya pasti dipakai harian gitu. Kalaupun ada yang seon juga itu adanya cuma sore doang gitu, pagi-paginya ya dia pakai lah gitu. Nah jadi itu dia teman-teman ya, untuk opini seputaran Brembo KW dan Brembo ori itu anjay. Karena ya sebenarnya mah itu mah tergantung kitanya gitu ya, balik lagi ke kitanya gitu. Dan buat kalian juga gitu ya, saran dari saya nih, karena kan tiap penggantian kampas rem gitu ya, mau kampas rem tromol ataupun cakram gitu, apapun itu, tiap penggantian kampas rem baru itu pasti pengereman jadi kurang pakem teman-teman. Apapun sistem pengeremannya gitu ya, mau tromol ataupun cakram ataupun kaliper apapun pokoknya. Nah jadi saran saya buat kalian yang mau ganti kampas rem itu jangan langsung dua-duanya sekaligus gitu ya, depan belakang, itu bahaya banget teman-teman. Jadi saya sarankan buat kalian yang mau ganti kampas rem, saya sarankan satu-satu teman-teman ya, kalian depan dulu atau belakang dulu, dan interval waktunya itu jangkanya 1 minggu teman-teman ya, paling sebentar. Itu pun harus motornya rutin kalian pakai gitu ya, minimal 4 hari sekali lah kalian pakai gitu ya, dengan jarak ya kurang lebih 5 kilo lah gitu, gak usah jauh-jauh, atau 3 kilo juga cukup gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kalian gantinya secara barengan gitu ya, depan belakang, itu ya kalian tahu lah itu ya resikonya. Lagi kencang-kencangnya misalkan terus si remnya nggak pakem dua-duanya, ya naudzubillah min dzalik gitu ya, jangan sampai kecelakaan gitu. Saya juga pakai Brembo ini alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah mengalami musibah apapun gitu ya. Alhamdulillah masih dikasih keselamatan gitu. Karena ya masalah safety riding bukan dari sekedar apa yang kita gunakan gitu ya, tapi kesadaran kitanya juga harus diperhatikan gitu ya. Karena ya mau safety apapun gitu, alat yang kita pakai gitu, kalau kitanya nggak malaweng mah ya anggar sih gitu ya. Terus intinya coba takdir sih ya. Yang namanya celaka mah ya, kalau misalkan udah waktunya celaka gitu ya, ya udah gitu, takdirnya kayak gitu mah, mau gimana lagi gitu. Kita juga nggak bisa nolak gitu ya, walaupun misalkan kita udah safety banget nih dari alat gitu ya, terus gear, terus apa yang kita pakai semuanya udah safety. Tapi kadang kan ada juga gitu ya orang lain yang ya begitulah ugal-ugalan gitu ya, akhirnya yang membuat kita celaka gitu. Tapi ya memang gitu ya,
dari apa yang kita gunakan juga itu menentukan juga gitu ya, sedikitnya gitu memperkecil gitu ya, memperkecil si apa namanya teh keparahannya gitu ya, jadi nggak terlalu parah juga gitu. Nah oke, jadi itu ya teman-teman untuk konten kali ini. Sebenarnya ini gabut doang sih ya, riding teman-teman, karena kemarin banyak banget gitu ya yang ngebahas seputar Brembo ori, ya pokoknya kaliper ori sama KW gitu ya. Ya menurut saya mah kayak gitu sih. Oke, jadi sekian untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun. Anjir cantik. Tahan. Sudah tanya lihat. Jangan kabur dah. Jangan kabur dah. Boleh kenalan nggak teh? Si teteh ampun, dikacangin ini mah asli. Langsung digaspol gila. Si teteh. Astagfirullah, dikacangin wae teteh. Astagfirullah. Ini ngeblok doang teh. Anjing.